Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan sejak kecil, beliau sudah menunjukkan ciri-ciri kenabian. Salah satu kisah yang sangat masyhur adalah pertemuan Nabi Muhammad kecil dengan seorang rahib Nasrani bernama Buhairah. Peristiwa ini bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari sirah yang disebut dalam kitab-kitab klasik dan dalam Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi, disebutkan tentang tanda kenabian yang terlihat oleh Buhairah di antara pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan kisahnya. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 12 tahun, beliau ikut bersama pamannya Abu Thalib dalam kafilah dagang Quraisy menuju negeri Syam. Perjalanan panjang membentang melewati padang pasir luas, angin gurun yang panas, dan sinar matahari yang terik. Namun, ada yang aneh sekaligus menakjubkan. Para sahabat kafilah memperhatikan awan selalu menaungi seorang anak kecil dari rombongan itu. Dan ketika kafilah berhenti di bawah pohon, pohon itu merunduk seolah ingin menaungi anak tersebut. Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di daerah Bushra, ada seorang rahib bernama Buhairah. Ia tinggal di sebuah biara sederhana. Biasanya, ia tidak pernah peduli dengan kafilah Quraisy yang sering lewat. Namun kali ini berbeda. Dari kejauhan ia menyaksikan tanda-tanda yang selama ini ia temukan dalam kitab suci. Awan yang menaungi, pohon yang merunduk, dan seorang anak dengan wajah bercahaya. Ia yakin inilah tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan Nabi terakhir. Maka ia segera mengundang seluruh rombongan Quraisy untuk makan bersama. Semua anggota kafilah datang menghadiri jamuan, kecuali satu anak kecil. Anak itu sedang menjaga barang-barang kafilah di bawah pohon. Buhairah memperhatikan dan berkata, "Apakah sudah hadir?" Mereka menjawab, "Ya, semuanya sudah." Namun Buhairah berkata, "Tidak, masih ada satu orang yang belum datang. Panggillah dia." Maka mereka pun memanggil Muhammad. Saat beliau masuk, wajah Buhairah seketika berubah penuh takjub. Buhairah mendekati Nabi Muhammad. Ia melihat wajahnya, cara berjalan, juga ketenangannya. Lalu ia memeriksa bagian punggung Nabi. Dan benar saja, ia menemukan khotamun nubuwah atau tanda kenabian yang telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan bahwa tanda kenabian itu berupa segumpal daging di antara kedua pundak, berbentuk menonjol seperti ukuran telur burung merpati, dikelilingi bulu halus. Buhairah yakin anak kecil yang ada di hadapannya adalah nabi terakhir yang akan diutus Allah. Rahib Buhairah kemudian menoleh kepada Abu Thalib dan berkata dengan serius, "Anak ini kelak akan menjadi nabi Allah yang terakhir. Jagalah dia baik-baik. Jangan biarkan kaum Yahudi mengetahuinya. Jika mereka tahu, mereka bisa mencelakakannya." Mendengar itu, Abu Thalib terkejut sekaligus khawatir. Ia sadar bahwa keponakannya bukan anak biasa. Maka ia pun segera memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan jauh ke Syam. Abu Thalib membawa Muhammad kembali ke Mekah untuk menjaganya dari bahaya. Sahabat sekalian, kisah pertemuan Nabi dengan rahib Buhairah ini memberikan pelajaran berharga. Pertama, bahwa sejak kecil Allah telah menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah. Kedua, bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, sehingga para ahli kitab pun mengenalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Demikianlah kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan rahib Buhairah, sebuah kisah penuh makna dan bukti kebenaran risalah beliau. Semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin bersemangat meneladani akhlaknya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.